Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyifa Rahmadina dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas A2 dengan NIM 21010260021. Video ini saya buat untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini saya akan mereview materi-materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8. Beberapa materi tersebut antara lain ada filsafat dasar Pancasila, Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, topik hakikat nasionalisme, etika politik dan Pancasila, etika kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, serta topik Islam dan Pancasila. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu filsafat dasar Pancasila. Kenapa sih kita diberikan mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan? Karena pendidikan Pancasila sendiri seperti halnya ideologi bangsa Indonesia yang diberikan kepada para mahasiswa agar paham mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika yang kelak menjadikan mahasiswa menjadi warga negara yang cinta akan tanah air. Untuk lebih jelasnya, kita simak pada penjelasan berikut ini. Let's go! Berikut adalah beberapa materi yang mencakup filsafat dasar Pancasila. Yang pertama yaitu sejarah terbentuknya Pancasila. Terdapat pada sidang BPUPKI. Pancasila dirumuskan pada sidang BPUPKI. Lebih tepatnya pada sidang BPUPKI yang pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang tersebut diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Sidang yang berlangsung selama 3 hari tersebut digelar dengan agenda tunggal, yakni menjawab pertanyaan dari Dr. Rajiman Widyodiningrat, yaitu Indonesia merdeka yang akan kita dirikan nanti, dasarnya apa? Selanjutnya yaitu pidato Insinyur Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno mendapat gilirannya untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia. Dalam pidato tersebut, Bung Karno telah menyampaikan 4 prinsip dasar negara, yakni 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial. Dan pada prinsip kelima yaitu menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam artian, kita berhak bertuhan sebagaimana ajaran agama masing-masing, namun hendaklah kita sebagai warga negara Indonesia dapat menyembah Tuhan dengan cara yang leluasa. Selanjutnya, ada kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setelah itu ada pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada Undang-Undang 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila, tepatnya 5 unsur Pancasila tersebut ada pada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua yaitu Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau unsur. Yang ketiga, 5 ajaran moral dalam Pancasila. Pertama ada maling, diambil dari bahasa Jawa yaitu mencuri, yang berarti dalam hal ini manusia dilarang untuk mencuri. Kedua, main, artinya yaitu dilarang untuk berjudi. 3, medon, yang artinya dilarang untuk berzina. 4, mateni, yang artinya dilarang untuk membunuh. Dan yang kelima, mabok, yang artinya dilarang untuk meminum minuman keras. Yang terakhir ada tujuan mempelajari Pancasila. Apa sih tujuan mempelajari Pancasila? Tujuan mempelajari Pancasila yaitu
Pertama, mengetahui apa itu Pancasila secara baik dan benar. Kedua, mempelajari Pancasila secara ilmiah. Yang ketiga, kesadaran atas filsafat negara. Dan yang keempat, kesadaran bernegara. Lanjut materi yang kedua, yaitu Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa sih pengertian nilai dalam Pancasila? Nilai atau value termasuk bidang kajian filsafat. Persoalan-persoalan tentang ini dibahas dan dipelajari salah satu cabang filsafat nilai. Istilah nilai dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak. Untuk lebih paham dan jelasnya, kita simak pada penjelasan berikut ini. Berikut akan kita bahas beberapa materi tentang Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Walter G. Evert, nilai dibagi menjadi 5 bagian, yaitu sebagai berikut. Pertama ada nilai ekonomi atau economic values, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan sistem ekonomi. Hal ini berarti nilai-nilai tersebut mengikuti harga pasar. Yang kedua ada nilai-nilai reaksi atau reaction values, yaitu nilai-nilai permainan pada waktu senggang, sehingga memberikan sumbangan untuk mensejahterakan kehidupan maupun memberi kesegaran jasmani dan rohani. Ketiga, ada nilai-nilai perserikatan atau association values, yaitu nilai-nilai yang meliputi berbagai bentuk perserikatan manusia dan persahabatan kehidupan keluarga sampai dengan tingkat internasional. Keempat, ada nilai-nilai kejasmanian atau body values, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan kondisi jasmani seseorang. Dan yang kelima ada nilai-nilai watak atau karakter values, nilai-nilai yang meliputi semua tantangan, kesalahan pribadi sosial, termasuk keadilan, kesediaan menolong, kesukaan pada kebenaran, dan kesediaan mengontrol diri. Nah, sedangkan menurut Profesor Dr. Notonegoro SH membagi nilai menjadi 3. Yang pertama ada nilai material, yaitu segala sesuatu yang berhubungan bagi unsur jasmani manusia. Kedua ada nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Dan yang ketiga ada nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas 4 macam. Yang pertama, nilai kebenaran atau kenyataan-kenyataan yang bersumber pada unsur akal manusia. Yang kedua, nilai keindahan yang bersumber pada rasa manusia. Yang ketiga, nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada kehendak atau kemauan manusia. Dan yang keempat, ada nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan, merupakan nilai kerohanian yang tertinggi dan sangat mutlak. Berikutnya yaitu nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pertama, ada nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan, seperti percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang Maha Esa itu ada dan mempunyai sifat sempurna, serta bertakwa kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kedua, nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan, yaitu setiap orang mempunyai hak dan martabat yang sama dan sejajar, serta adanya pengakuan bahwa manusia adalah makhluk sosial paling sempurna. Ketiga yaitu nilai yang terkandung dalam sila persatuan, yang mengutamakan kepentingan, keselamatan, persatuan, dan kesatuan, serta mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Keempat yaitu nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan. Ada demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan Indonesia adalah warga negara yang mempunyai hak, kewajiban, serta kedudukan yang setara. Dan selanjutnya yaitu nilai yang terkandung dalam sila keadilan, yaitu kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, serta seluruh kekayaan alam yang dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat. Nah, sebagai ideologi negara Pancasila,
memiliki sifat objektif dan subjektif. Hal ini berarti bahwa Pancasila bersifat universal, yakni dapat berlaku di mana saja dan dapat dipakai oleh negara manapun. Nah, materi selanjutnya yaitu membahas tentang topik hakikat nasionalisme, etika politik dan Pancasila, etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara yang memiliki tujuan atau cita-cita bersama untuk kepentingan nasional. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai sikap mencintai bangsa dan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan agar tercipta bangsa negara yang berdaulat. Selanjutnya kita simak pada penjelasan berikut ini. Perwujudan dari sikap nasionalisme setidaknya melalui pemenuhan unsur-unsur nasionalisme. Terdapat 7 unsur nasionalisme antara lain cinta terhadap tanah air dan bangsa, berpartisipasi dalam pembangunan, selalu menjaga keamanan, menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial, memanfaatkan sumber daya sekaligus berorientasi pada masa depan, berprestasi, mandiri dan bertanggung jawab, dengan menghargai diri sendiri dan orang lain, siap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat dalam kerjasama internasional. Selanjutnya ada etika, politik, dan Pancasila. Etika yaitu dapat mengetahui mana yang baik dan benar dan mana yang salah untuk selanjutnya diterapkan pada diri masing-masing. Etika merupakan ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. Bagaimana seseorang harus hidup, dibicarakan dalam moral. Sedangkan etika hendak mengetahui mengapa seseorang harus mengikuti ajaran moral tertentu atau bagaimana ia mengambil sikap yang bertanggung jawab. Ketika dihadapkan pada berbagai ajaran moral, Kabertens 2001 mengartikan etika dalam 3 hal. 1. Etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. 2. Etika merupakan kumpulan asas atau nilai moral. Dan 3. Etika merupakan ilmu tentang baik dan buruk. Tugas dan fungsi etika politik yaitu 1. Membantu agar pembahasan masalah ideologi dijalankan secara objektif, dan 2. Fungsi etika politik terbatas pada penyediaan pemikiran teoritis. Selanjutnya ada etika kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa sila-sila Pancasila adalah merupakan suatu sistem nilai. Artinya, setiap sila memang mempunyai nilai, akan tetapi sila-sila tersebut saling berhubungan, saling ketergantungan secara sistematik, dan di antara nilai satu sila dengan sila yang lainnya memiliki tingkatan. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila, merupakan sekumpulan nilai yang diangkat dari prinsip nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut berupa nilai religius, nilai adat istiadat, kebudayaan, dan setelah disahkan menjadi dasar negara terkandung di dalamnya nilai kenegaraan. Norma etika kehidupan berbangsa dan bernegara terwujud dengan keluarnya ketetapan MPR nomor 4/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Selanjutnya, apa sih tujuan etika berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Jadi, tujuan etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yaitu untuk 1. Memberikan landasan etika moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dan sebagai aspek penentuan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bermasyarakat, serta menjadikan kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Etika kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi etika sosial dan budaya. Oke, lanjut ke materi berikutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Apa sih ideologi itu?
Jadi ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi merupakan identitas negara yang memiliki fungsi sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi tersebut digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Untuk lebih jelasnya, kita simak pada penjelasan berikut ini. Ideologi memiliki sejumlah karakteristik tertentu. Berikut merupakan karakteristik ideologi yang terbagi menjadi 5. Di antaranya, 1. Memiliki derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. 2. Mengandung tujuan bersama suatu bangsa yang ingin dicapai. 3. Bersifat mempersatukan suatu bangsa. 4. Mewujudkan asas kerohanian dan pandangan hidup yang dipelihara dan diamalkan. Serta 5. Ideologi diturunkan dan dilestarikan ke generasi berikutnya. Selanjutnya ada makna ideologi bangsa Indonesia. Makna ideologi bagi negara adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi merupakan satu kesatuan sistem ide-ide yang menawarkan rasionalisasi pandangan hidup atau way of life yang kemudian dijadikan pedoman tentang benar dan salah serta dorongan untuk bertindak. Lahirnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa dan lebih jauh lagi, perkembangan peradaban manusia. Hal ini merupakan produk sejarah bangsa yang terjajah yang ingin melepaskan diri dari belenggu penjajahan dalam mewujudkan negara yang bebas dan merdeka. Selama beratus-ratus tahun, masyarakat Nusantara berjuang untuk menentukan jati diri sebagai suatu bangsa. Setelah melalui proses yang cukup panjang, hidup bersama dalam satu wilayah Nusantara bangsa Indonesia menemukan Pancasila. Di dalam Pancasila tersimpul ciri khas, sifat dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Pendiri negara kita merumuskan dalam suatu rumusan sederhana namun mendalam, yaitu rumusan Pancasila atau 5 dasar negara yang digali dari nilai-nilai luhur Pancasila dan kemudian disepakati sebagai ideologi dasar negara. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada fungsi ideologi sebagai struktur kognitif dan orientasi dasar. Terdapat 2 fungsi, yaitu 1 struktur kognitif dan 2 orientasi dasar. Struktur kognitif, fungsi ideologi sebagai unsur kognitif adalah segala pengetahuan dan pandangan yang merupakan landasan untuk memahami segala kejadian yang terjadi di sekitarnya. Struktur kognitif ini menjadi acuan dalam memahami dan menyikapi segala persoalan yang kita hadapi oleh sekelompok masyarakat atau bangsa ketika menghadapi masalah tertentu. Pemahaman ideologi oleh suatu bangsa dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada dalam negaranya, baik itu kebijakan politik, sosial, ekonomi, maupun kebudayaan. 2 yaitu orientasi dasar. Fungsi ideologi sebagai orientasi dasar artinya membuka wawasan yang memberikan makna serta menentukan tujuan dalam kehidupan masyarakat. Ideologi dalam hal ini berfungsi untuk menentukan suatu arah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau suatu negara tidak memiliki ideologi, maka dapat diprediksikan negara tersebut akan mudah terpengaruh oleh ideologi-ideologi yang menyerang bangsa mereka, sehingga bangsa tersebut akan dekat dengan kehancuran. Selain itu, ideologi juga berfungsi sebagai norma yang memberi pedoman, sebagai jalan menentukan identitas diri, serta sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, dalam satu pihak, kita harus mempertajam kesadaran akan nilai-nilai dasar yang bersifat abadi dalam hak dan didorong untuk mengembangkannya secara kreatif dan dinamis untuk menjawab kebutuhan zaman. Terdapat
3 dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu 1 dimensi realitas, di mana nilai mendasar yang mencerminkan realita kehidupan masyarakat, kemampuan ideologi untuk menyesuaikan nilai-nilai kehidupan dan berkembang dalam masyarakat. Makna tersebut sesuai lambang rantai dalam sila kedua Pancasila. 2 yaitu dimensi idealisme, yaitu suatu ideologi yang ada dalam nilai dasar harus mampu memberikan harapan serta cita-cita pada masyarakat untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Serta ketiga yaitu dimensi pendukung. Kedua nilai tersebut yang menjadi landasan bahwa Pancasila akan senantiasa menerima pengaruh dari luar dan Pancasila akan sejalan dengan perkembangan zaman. Lanjut ke poin B, yaitu faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila. 1. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika bermasyarakat berkembang cepat. 2. Ideologi tertutup cenderung memperlambat perkembangan diri. 3. Pengalaman sejarah politik Indonesia di masa lampau. 4. Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai dasar Pancasila yang sifatnya abadi dan hasrat untuk mengembangkan secara kreatif dan dinamis demi tercapainya sebuah tujuan nasional. Jadi, sebagai warga negara Indonesia, kita perlu memahami hal-hal tersebut agar dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan baik dan benar. Ideologi jenis ini hanya bisa digunakan dalam sistem yang demokratis seperti yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu syarat-syarat ideologi terbuka Pancasila yang harus mencakup dalam 3 hal berikut ini. 1. Nilai dasar. Nilai dasar merupakan sebuah nilai yang mendasar yang biasanya tetap dan tidak berubah, dan ini terdapat dalam isi kelima sila dalam Pancasila. 2. Yaitu nilai instrumen. Nilai instrumen adalah nilai dasar yang dijelaskan secara lebih luas seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya. 3. Yaitu nilai praktis. Maksudnya adalah nilai-nilai yang dilaksanakan di kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Contoh nilai praktis seperti menghormati, gotong royong, dan kerukunan. Tujuannya agar masyarakat lebih memahami maksud dan tujuan dari nilai dasar tersebut. Yeay, sekarang kita memasuki pembahasan materi yang terakhir, yaitu topik Islam dan Pancasila. Langsung saja kita ke materinya. Let's go! Demokrasi adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama antara hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Kehidupan demokratis merupakan kehidupan yang dimana seluruh warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat yang membangun kehidupan dengan berdasarkan unsur kebebasan berpendapat yang nantinya bisa mencapai suatu kesejahteraan serta keadilan yang tepat. Oke, selanjutnya kita akan membahas peran Pancasila dalam membangun negara yang demokratis. Peran Pancasila dalam membangun negara yang demokratis diharapkan mampu berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi juga harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila, seperti demokrasi di Indonesia harus sesuai kebutuhan. Dalam konteks ini, warga negara Indonesia berhak memilih Tuhan mereka dan juga agama mereka sesuai dengan sila pertama. Lalu demokrasi bersifat kemanusiaan dengan cara adil dan beradab sesuai dengan sila kedua. Setelah itu demokrasi harus menyatukan setiap elemen-elemen yang ada di Indonesia sesuai dengan sila ketiga. Lalu demokrasi harus dipimpin oleh hikmat serta kebijaksanaan dalam permusyawaratan maupun perwakilan sesuai dengan sila keempat, serta demokrasi harus memiliki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima. Dengan begitu, demokrasi bersumber dari Pancasila. Selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila dalam membangun negara yang demokratis. Hal tersebut menjadikan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap silanya sangatlah banyak
yang dapat menjadi acuan atau sumber bagi masyarakat Indonesia sebagai negara yang demokratis. Nah, itu semua tertuang pada Pancasila, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Pada sila pertama yang mempunyai arti bahwa rakyat Indonesia mempunyai hak untuk memilih kepercayaan tanpa adanya unsur paksaan. Sedangkan sila kedua mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada norma-norma dan kebudayaan baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya. Pada sila ketiga, yaitu negara Indonesia terbentuk melalui proses penyatuan berbagai unsur, baik suku bangsa dengan kondisi eksistensial atau keberadaannya masing-masing, yang menjadikan suatu kesatuan bangsa menjadi sepakat hidup dalam satu wadah negara. Sila keempat yaitu memiliki arti rakyat Indonesia mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasinya serta menjadi perwakilan rakyat untuk menyampaikan aspirasi pada rakyat Indonesia yang merupakan keberhasilan Pancasila. Dan yang kelima yaitu setiap warga harus mempunyai keadilan yang sama dari segi hukum maupun segi sosialnya tanpa membedakan latar belakang dari rakyat tersebut. Pada sila kelima ini mempunyai prinsip asasi yaitu 1. Keadilan, 2. Keadilan sosial, 3. Kesejahteraan lahir dan batin, 4. Kekeluargaan dan kegotong royongan, serta 5. Yaitu etos kerja. Selanjutnya yaitu Islam dan Pancasila. Ideologi Islam selalu mengacu kepada hukum tertingginya yang digunakan sebagai konsep hukum Islam. Mengaitkan keduanya dengan membedah sila serta ayat yang memiliki tujuan untuk melihat titik tahu dan dikaji apakah terdapat benturan filosofis di antara keduanya. Pada sila-sila Pancasila, membuktikan bahwa adanya keterkaitan Islam dan Pancasila. Seperti pada sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, yang kemudian mengemuka ketika muncul pertanyaan mendasar tentang siapa yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setiap masa penyembahan roh, arwah, dewa-dewa yang mengacu kepada konsep politeisme hingga pengakuan tunggal atas Tuhan atau monoteisme, jiwa dan semangat religius manusia Indonesia sejak dahulu yang mengakui Tuhan dalam berbagai keyakinan menolak paham ketidakadaan Tuhan atau ateisme dalam kehidupan manusia. Kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang menunjukkan sebuah kesadaran sikap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, bangsa, serta ras. 3. Yaitu persatuan Indonesia yang menjadikan semangat nasionalisme Indonesia lebih beragam. Penghargaan atas keberagaman dalam persatuan Islam tergambar jelas dalam firman Allah yaitu, "Wahai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tergambar juga dalam firman Allah di Quran Surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." Islam adalah agama yang mengutamakan kemaslahatan umat. Dengan demikian menjadi logis bahwa Islam mengutamakan musyawarah dan kerjasama konstruktif untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 19, Allah juga berfirman, "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta orang miskin yang tidak mendapat bagian." Berdasarkan ayat tersebut, maka
harus berlaku secara adil kepada masyarakat karena sebagian harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya merupakan hak orang-orang miskin juga. Sekian materi-materi yang dapat saya sampaikan pada review kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.